Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami tentunya di segmen Market Buzz, dan di segmen ini kita akan mengulas terlebih dahulu review dari penutupan Bursa Amerika Serikat di mana Wall Street ceria. S&P 500 dan Nasdaq catat kenaikan 4 sesi beruntun. Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,12% menjadi 31.384. Indeks S&P 500 melesat 1,5% menjadi 3.902 dan Nasdaq Composite Index melambung 2,28%, 11.621. Ya, sementara itu dari bursa Eropa, tren positif kembali menghampiri pasar. Bursa ekuitas Eropa naik tajam pada hari Kamis. Di Jerman, indeks DAX melejit 1,97% di level 12.843. FTSE 100 Inggris meningkat 1,14% menjadi 7.189. Dan CAC Prancis melambung 1,6% menjadi 6.006. Dari dalam negeri pemirsa, IHSG kemarin bertahan menuju ke zona penguatan hingga akhir perdagangan Kamis, naik sebesar 0,09% atau 6 poin ke level 6.652. Ya, sementara itu Nikkei Jepang dibuka menguat 0,66% di level 26.665,93. Kospi Korea dibuka menguat 0,9% di level 2.355, sementara data terakhir dari STI Singapura ditutup menguat 0,83% ke level 3.129 dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,26% di level 21.643. Kita beralih pemirsa ke data terkait dengan pergerakan komoditas. Minyak kategori WTI masih melanjutkan pelemahan 0,19%, tapi sudah lebih baik dibanding posisi kemarin, kembali ke level 100, tepatnya 102,52 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 1,6% di level 21.499 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,06% di level 1.740,75 dolar Amerika per troy ounce. Ya, sementara itu kita akan beralih ke valuta asing. Kita akan melihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.996, tipis sekali hampir menuju ke level 15.000. Kemudian terhadap euro di level 15.255 dan terhadap pound sterling di level 18.040 dan terhadap yen Jepang di level 110,28. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi yang patut Anda cermati pada Jumat 8 Juli 2022 ini. Dari global ada data kepercayaan konsumen untuk Indonesia Juni. Kemudian ada belanja rumah tangga Jepang month on month ataupun juga bulan Mei. Kemudian dari China cadangan devisa India. Maksud kami India, dan tingkat pengangguran Amerika Serikat, serta ketenaga kerjaan non-pertanian dari Amerika Serikat. Ada sekitar 5 agenda global termasuk Indonesia. Oke, ada agenda emiten juga ini yang menarik untuk dicermati. Ada kelas aksi ASBI, DCII, MPRO, KICI, KIJA, semuanya menggelar RUPS. Sementara untuk emiten-emiten yang menggelar kum dividen tunai, yaitu adalah IPCC, PBLF, dan lain sebagainya. Seperti Anda saksikan di layar televisi sampai TRJA ya. Dan berikutnya adalah untuk emiten-emiten yang melakukan pembayaran dividen tunai, ada ACES, ANJT, dan lain sebagainya, sampai dengan WGSH seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Cukup padat ya, termasuk hari ini, pagi ini pemirsa, padat akan IPO. Ada 3 emiten yang akan melangsungkan IPO atau pencatatan perdana saham. PT Corastar Indonesia Tbk atau TRGU IPO hari ini, PT Kemstar Indonesia atau CEM IPO hari ini, dan PT Akora Hydro Tbk Arko juga akan IPO pada pagi hari ini. Dan kita juga akan berbincang pemirsa bersama dengan Direktur Utama dari Mitratel. Namun sebelumnya kami sampaikan informasi di mana PT Telkom Indonesia didorong BUMN untuk bertransformasi dengan fokus ke arah bisnis digital dengan menargetkan Telkom menjadi perusahaan digital telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Ya, misi itu diimplementasikan PT Telkom Indonesia dengan mengubah model bisnisnya yang kini fokus dalam menggarap dunia digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah anak usaha Telkom, yakni PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel, yang terus membangun menara operator untuk mendukung jaringan 5G se-Indonesia. Emiten menara PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode saham MTEL atau Mitratel berencana bertransformasi menjadi perusahaan digital infrastructure. Salah satunya dengan mengembangkan jaringan fiber optik. Mitratel berencana membangun ekosistem sebagai digital infrastructure company, bukan hanya sekedar sebagai perusahaan menara. Tahun ini anak usaha PT Telkom Indonesia Persero Tbk ini mengenalkan produk baru yakni fiber optik. Prospek perkembangan fiber optik ini dinilai cukup bagus di pasar untuk mendukung 5G.
Namun secara EBITDA margin tidak akan setinggi dari Menara. Lantas sebenarnya seberapa menarik peluang Mitratel jadi perusahaan digital infrastructure ke depan? Bagaimana persiapan tersebut dimatangkan? Berikut perbincangan spesial kami bersama Bapak Theodorus A. Hartoko, Direktur Utama Mitratel. Oke, langsung saja kita akan sapa Pak Teddy. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima Mbak kasih Priska banyak dan sudah join bersama kami di Market Buzz pada pagi hari ini. Oke, Mitratel berencana membangun ekosistem sebagai digital infrastructure company, bukan hanya sekedar sebagai perusahaan menara. Kenapa Pak Teddy? ya, baik. Terima kasih Priska dan Wiki. Perlu saya kenalkan dulu, Mitratel ini anak usaha BUMN milik PT Telkom, di mana Telkom ada pemegang saham mayoritas di Mitratel. Jadi selaras dengan strategi perusahaan dan strategi dari Kementerian BUMN untuk mendorong tumbuhnya perekonomian melalui jaringan digital yang ada di Indonesia, tentu Mitratel menselaraskan hal tersebut sesuai dengan strategi yang sudah dicanangkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita akan memperkuat bisnis tower kita, tidak semata-mata untuk penyediaan space tower, tapi juga pengembangan portofolio digital lainnya. Ya, salah satu yang paling terbaru adalah kita masuk ke infrastruktur jaringan transport berupa fiber optik dan beberapa produk-produk lainnya seperti itu. Oke, sejauh ini update-nya seperti apa? Perkembangannya seperti apa, Pak Teddy? Ya, kita melihat bahwa kebutuhan akan data atau kebutuhan akan internet di Indonesia sangat masif ya. Ini juga salah satunya dipacu dari gaya hidup yang semakin berubah saat ini, di mana era digital ini menuntut kesahihan dari infrastruktur digital yang ada saat ini. Dan saat ini kami sudah mulai masuk ke mendukung mobile network operator atau operator seluler untuk memperbaiki kualitas jaringan mereka dengan melakukan penggelaran jaringan fiber optik. Sangat luar biasa pertumbuhan yang ada. Saat ini kami sudah sampai dengan kuartal kedua ini sudah menggelar kurang lebih 7.600 km dan tentunya ini akan secara masif akan selalu tumbuh ke depan. Oke, kalau boleh dijelaskan lebih jauh Pak Teddy, mungkin bagi yang awam fiber optik ini cara kerjanya sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, Mbak. Jadi base station atau perangkat telekomunikasi mobile ini membutuhkan konektivitas antar BTS seperti itu ya, antar menara. Yang selama ini kita tahu konektivitasnya dihubungkan menggunakan jaringan radio yang tentu mempunyai keterbatasan kapasitas sehingga traffic data yang dilewatkan akan menjadi terbatas. Nah, sampai dengan saat ini teknologi fiber optik diyakinilah yang paling terbaik untuk menggantikan teknologi konvensional tersebut, sehingga kebutuhan data yang jumlahnya sangat besar ini nanti akan kita lewatkan di jaringan fiber optik yang nanti akan digelar oleh kami untuk mendukung mobile network operator tersebut. Oke, dan ini juga dihadirkan untuk mendukung dari ataupun memenuhi permintaan market yang semakin hari ini semakin tinggi begitu ya Pak Teddy ya. Oke, saya yang kemudian ingin tanyakan juga ke Pak Teddy adalah mengenai kuartal pertama tahun ini Mitratel telah mengantongi kontrak fiber optik sebesar 2.117 km. Berakah demikian dan bagaimana sebetulnya dampak dari kontrak ini terhadap kinerja perusahaan ke depan Pak Teddy? Ya, sampai kuartal kedua ini kami sudah memegang kontrak kurang lebih 7.600 km, Mas. Jadi bukan 2.000. Jadi 7.000 ya? 7.000, betul. Ini cukup masif kita gelar di seluruh titik-titik yang dibutuhkan oleh mobile operator. Dan memang membutuhkan waktu untuk menuntaskan seluruh penggelaran ini.
Oke, rata-rata dibutuhkan waktu 5 sampai 6 bulan untuk jaringan tersebut bisa dipergunakan. Kami paling meyakini ya, banyak titik sebarannya di mana Pak Teddy? hampir seluruh Indonesia, hampir di seluruh kepulauan di Indonesia kami melakukan penggelaran tersebut secara bertahap seperti itu. Ini disesuaikan dengan tentu dengan rencana dari operator telekomunikasi tersebut sendiri, Mbak. Oke, kita lanjutkan perbincangan Pak Teddy. Benar nggak sih Pak kalau ternyata prospek perkembangan dari fiber optik ini kalau secara EBITDA Pak margin tidak akan setinggi dari menara. Itu seperti apa Pak? Ya, oke Mbak. Jadi tadi saya akan lanjutkan sedikit ya. Jadi model bisnis dari kontrak fiber optik dengan seluruh mobile network operator adalah kontrak jangka panjang, Mbak. Jadi hampir mirip dengan model kontrak yang ada dengan di tower bisnis seperti itu. Nah kalau pertanyaannya tidak sebagus di tower, ya kira-kira gambaran cara menghitungnya setiap gelaran fiber optik itu juga bisa dipergunakan oleh lebih dari satu operator seperti itu. Jadi mengenal istilah tenancy rasio juga. Jadi kalau di tower itu bisa dipakai oleh beberapa operator, di fiber optik juga sama. Ini bisa dipergunakan oleh beberapa mobile operator di gelaran yang sama. Namun demikian memang profil dari investasi maupun profil dari profitabilitasnya memang berbeda. Namun demikian memang dua-duanya cukup bagus dan sangat challenging. Baik, ya. Lalu Pak Teddy, bagaimana dengan nilai kontrak backlog Seonara hingga saat ini, update-nya seperti apa Pak Teddy? Ya, baik. Sejalan dengan waktu kami terus melakukan ekspansi untuk menambah jumlah tower kami yang tentu ini menambah jumlah aset kami. Posisi saat ini revenue backlog kami kurang lebih di angka 35 triliun rupiah dan ini suatu angka yang sangat besar sekali. Oke, kemudian perkembangan dari bisnis Mitratel sendiri seperti apa Pak? Di tengah mungkin tekanan terkait dengan inflasi, kemudian potensi kenaikan suku bunga, apa strategi dari Mitratel untuk memaintain margin? Ya, oke. Jadi Mitratel tetap akan selalu tumbuh, Mbak. Ini sejalan dengan kekayaan demografis dan kekayaan yang ada di Indonesia. Operator tetap akan melakukan penggelaran dan ini menjadi satu upaya strategis organik di Mitratel. Kami akan selalu membangun. Namun demikian kami juga tetap selalu akan melakukan upaya-upaya inorganik, merger, akuisisi, dan sebagainya untuk memperbesar skala bisnis di Mitratel. Nah kalau tadi pertanyaan lanjutnya adalah sejauh mana dampak dari isu global seperti ini ya saat ini Mitratel tidak menggunakan sedikit pun currency asing, yang artinya fluktuasi terhadap pengaruh suku bunga dunia seperti itu tidak berimpact cukup signifikan seperti itu ya. Nah apa langkah mitigasi untuk hal tersebut? Kami melakukan upaya-upaya untuk melakukan restructuring terhadap hutang-hutang Mitratel seperti itu, yang tentu ini akan untuk memastikan bahwa efisiensi dari suku bunga pinjaman yang ada itu tetap terkendali dengan baik. Dan juga tentu secara fundamental kami melakukan upaya-upaya efisiensi belanja OPEX maupun CAPEX di sisi kami, Pak. Baik, upaya-upayanya tentu saja ini untuk kemudian menguatkan Mitratel secara fundamental begitu ya, untuk memitigasi apa yang kemudian terjadi di global begitu. Lalu bagaimana dari sisi cost of fund sendiri Pak Teddy, seperti apa informasinya? Iya, tentunya kalau tadi kami sudah sampaikan, kami melakukan upaya-upaya untuk melakukan restrukturisasi terhadap utang kami seperti itu. Tentu ini berdampak pada cost of fund yang tentunya semakin kecil seperti itu.
Nah, ini bagian juga tadi bagian dari upaya manajemen untuk meningkatkan kinerja fundamental Mitratel. Oke. Cost of fund 2022 dibanding 2021 perbandingannya akan seperti apa, Pak? Ya, tahun ini kami berupaya untuk melakukan restructuring terhadap utang-utang jangka panjang yang jatuh tempo seperti itu ya. Dan saat ini pun kami masih mengelola atau membelanjakan dana hasil IPO kami. Sehingga saat ini belum ada penambahan yang signifikan untuk kita melakukan hutang tambahan seperti itu. Sehingga risiko bunga bukan naik, tapi kita akan jaga sampai level yang cukup baik seperti itu, Mbak. Oke, karena bisa terbilang masih baru juga ya IPO di Bursa Efek Indonesia, dana IPO yang diraup ini masih ada ya Pak ya? Ya, cukup masih ada, Mbak. Oke, kalau terkait dengan akuisisi tower atau penambahan tower ke depan, ini lebih banyak dilakukan dengan akuisisi atau seperti apa Pak? Ya, kami merencanakan dua hal itu sesuai dengan bis plan kami atau apa yang kami selalu perjanjikan kepada seluruh stakeholder kami. Dalam 5 tahun ke depan kami akan menambah jumlah tower, baik organik itu dengan melakukan pembangunan sendiri, dan inorganik. Kalau kita lihat cermin dari seberapa besar rencana kami untuk menambah, tentu kita lihat dari seberapa besar CAPEX yang akan kami siapkan nanti. Jadi dengan proceed atau hasil dari IPO yang ada, angka 18 triliun, 9 triliun akan kami pergunakan untuk pengembangan inorganik atau melalui proses akuisisi, dan sisanya 9 sampai 10 triliun atau sisanya sekitar 8 kami akan gunakan untuk organik, mohon maaf, dan sebagian kecil nanti akan untuk kegiatan working capital seperti itu. Jadi kalau kita lihat 40%, 50% itu akan 50% akan kami pergunakan untuk kegiatan organik, dan 40% akan kita gunakan untuk kegiatan inorganik. Oke. Pak Teddy, sebagaimana kita tahu keberadaan dari mitra investor strategis ini nampaknya menjadi booster tersendiri lah untuk performa perusahaan. Nah, saat ini Mitratel telah memiliki beberapa investor strategis asing seperti Government of Singapore Investment Corporation atau GIC, kemudian juga ada Abu Dhabi Investment Authority, ada juga Abu Dhabi Growth Fund, dan kabarnya akan melakukan penjajakan untuk investor strategis dari Eropa dan juga Amerika Serikat. Update-nya seperti apa Pak Teddy, dan sejauh mana ini kemudian dapat menjadi booster lain lah untuk performa dari Mitratel sendiri? Ya, baik Mas Wiki. Jadi kita selalu memaintain komunikasi dengan seluruh shareholder maupun potensial shareholder ya, untuk memastikan bahwa kinerja Mitratel saat ini berjalan cukup baik, dan kita juga selalu mengkomunikasikan rencana-rencana besar Mitratel ke depan. Nah, harapannya tentu dengan nanti masuknya potensial shareholder yang lain, ini nanti dapat semakin meningkatkan value Mitratel ke depan, dan tentunya dengan potensial shareholder dari luar, dari klaster US, Eropa, dan mungkin beberapa tempat yang lain, ini akan semakin menguatkan dan mengenalkan Mitratel di kancah global seperti itu. Jadi selalu kita lakukan upaya-upaya komunikasi yang cukup intens dengan seluruh shareholder dan potensial shareholder lainnya seperti itu. Oke. Ya, dari sudut pandang mereka, seberapa menarik sebetulnya Indonesia untuk market fiber optik, Pak Teddy, sehingga kemudian ini menjadi sebuah kemitraan yang cukup strategis untuk menggarap Indonesia sebagai sebuah market yang potensial? Iya, jadi sejalan dengan ekspansi di sisi tower itu sendiri, maka keniscayaan kebutuhan akan jaringan fiber optik ini juga akan
semakin masif seperti itu. Jadi tadi ini didorong dengan kebutuhan dari seluruh pengguna mobile data seperti itu ya. Dengan kebutuhan semakin besar, dengan penambahan jumlah tower juga yang semakin banyak ataupun BTS yang semakin banyak, maka fiber optik ini akan semakin dibutuhkan oleh mobile operator untuk dilakukannya modernisasi terhadap jaringan akses yang dia miliki. Oke. Nah, Mitratel menyiapkan skenario yang besar, berpartner dengan kekuatan grup yang ada di kami, untuk memastikan penggelaran ini berjalan dengan tepat waktu dan masif. Baik, kabarnya ada rencana dari Mitratel untuk melepas saham yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Kabarnya kepemilikan saham 15-20%. Benar demikian, Pak Teddy? Ya, menurut media demikian ya. Kalau menurut Pak Teddy atau dari perusahaan sendiri sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya, nanti kita lihat perkembangannya lebih lanjut. Tentu seluruh potensi yang ada di market selama itu menciptakan value yang semakin baik, tentu kita akan jajaki. Tapi ada peluang ya, tapi masih dijajaki ya Pak ya? Ya, semua peluang pasti akan kita jajaki sampai pada keputusannya nanti, Mbak. Baik, ya. Pak Teddy, terkait dengan laba Mitratel sendiri yang naik 34% di akhir kuartal 1 tahun 2022, targetnya di kuartal berikutnya seperti apa dan apa saja strategi-strategi untuk kemudian menyokong pencapaian tersebut? Iya, baik. Tentu kita sudah merencanakan sampai dengan akhir tahun ini akan tumbuh double digit ya, baik untuk revenue dan profitability-nya. Nah, tentu pertanyaannya gimana ini caranya untuk menuju ke sana. Jadi kita ada 4 strategi yang kita lakukan. Tentu satu strategi kita adalah agresif untuk tetap melakukan pembangunan tower sesuai dengan kebutuhan mobile network operator seperti itu. Terus kedua, kita juga tentu sangat agresif untuk melakukan proses inorganik, akuisisi terhadap tower-tower milik tower company yang lain ataupun lain-lainnya seperti itu. Tentunya ini untuk mendukung tadi pertumbuhan di sisi organik. Dan ketiga, tentu kami tadi selalu mengembangkan portofolio bisnis baru, mulai dari fiber optik, edge infra solution, dan juga IoT, yang intinya kami mempunyai rencana besar untuk menggrab seluruh opportunity yang ada dalam ekosistem tower seperti itu. Dan yang terakhir tentu kita memperbaiki kinerja fundamental melalui pembenahan internal yang semakin baik, terutama digitalisasi terhadap proses-proses internal, dan tentunya kita melakukan upaya untuk efisiensi perusahaan yang semakin ketat seperti itu. Oke, harapannya Pak Teddy, tower akan menyumbang berapa persen dari pendapatan bisnis tower? Kemudian kalau fiber optik sendiri kira-kira peluangnya berapa persen, Pak? Ya, untuk tower kita targetkan menyumbang kurang lebih 90% dari seluruh revenue kami di tahun 2022 ini. Khusus untuk fiber optik memang karena inisiasi ini masih berjalan, jadi belum terlihat secara signifikan di tahun ini. Namun demikian kami yakin di tahun berikutnya atau di tahun 2023 dan seterusnya, ini akan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan secara incremental maupun secara total revenue yang nanti akan disumbangkan di sana. Oke, Pak Teddy, apa yang menjadi tantangan utama sebenarnya? Kalau berbicara mengenai bisnis tower kan kontraknya jangka panjang begitu ya, dan Anda juga sampaikan tadi bahwa depresiasi nilai tukar rupiah juga tidak terlalu berpengaruh ke bisnis Mitratel. Yang menjadi tantangan utama sebenarnya apa nih? Ya, tentu yang menjadi tantangan utama di kami adalah seberapa mampu kami melakukan penggelaran dengan skema CAPEX yang cukup
affordable seperti itu ya. Karena tentu tantangan untuk penggelaran itu dengan melihat geografis di Indonesia yang seperti ini tentu terutama kepulauan-kepulauan seperti itu, ini tentu membawa atau kesulitan tersendiri untuk kami sebagai operator menara telekomunikasi. Tapi saya yakin dengan pengalaman kami hal ini tidak terlalu signifikan untuk kita jadikan sebagai satu kendala seperti itu. Oke, terakhir Pak, berapa anggaran belanja modal atau capex yang disiapkan pada 2022 ini? Kalau berdasarkan update yang kami terima pada April 9,9 triliun atau ada update terbaru nih Pak? Ya, kami merencanakan untuk membelanjakan capex kami itu sesuai dengan apa yang sudah kami perjanjikan dalam bisnis plan kami pada saat kami IPO. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun ini kami harus membelanjakan capex untuk inorganik atau untuk melakukan akuisisi dan juga untuk melakukan upaya pembangunan sendiri seperti itu. Ya, baik Pak Teddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Informasinya sudah disampaikan dan saya yakin ini kemudian menjadi informasi yang dibutuhkan oleh investor di luar sana. Begitu, sukses untuk Anda dan juga sukses untuk Mitratel. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.